Dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Segala pujian Kami datang bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami ada pagi hari ini semua karena kasih kemurahan Bapa. Terima kasih Engkau selalu hadir, Engkau selalu memberkati kami Tuhan, sehingga hari ini kami meninggikan Kau, memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, mari Kau bekerja Roh Kudus, mari Kau membebaskan roh kami, untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami mengagungkan Kau, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Mengurapilah setiap hamba-Mu yang melayani, baik yang song leader, singer, dan musik, hamba-Mu yang beritakan firman-Mu, Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Biarlah isi hati-Mu Engkau curahkan bagi kami. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir, berkati Tuhan yang juga ikut dalam live streaming, supaya semuanya mendapat lawatan Tuhan. Kami terus berserahkan pelayanan kami di tempat ini. Bisa katalah kapuk di tempat ini. Kami rindu terus Kau tambahkan jiwa-jiwa. Dengan kami terus Tuhan, domba-domba-Mu kirim ke tempat ini dalam nama Yesus. Kami percaya kalau Engkau Tuhan membuka dan memberikan visi pada kami, untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan akan kerjakan yang lebih baik lagi, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Haleluya. Sebelum dulu Bapak Ibu Saudara, boleh salam kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan pujian tiada berkesudahan kasih Allah. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Hari
bersuka cita. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian untuk Tuhan. Boleh bangkit berdiri Bapak Saudara. Lebih lagi kita angkat pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Kita akan pujian dari semula. Maka kau tetapkan semua baik, semua baik. Haleluya. Dalam rencana
Tuhan, Kau Allah yang menunjukkan kebaikan demi kebaikan terjadi dalam kehidupan kami. Kau jadikan kami manusia yang tadinya tidak ada apa-apanya, manusia yang hina, manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi Kau jadikan kami, Kau angkat kami, Kau bersihkan kami, Kau ampuni kami, Kau menjadikan kami menjadi bencana yang indah di hadapan-Mu, sehingga kami sangat berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih Tuhan yang begitu besar, Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman pagi hari ini dapat menguatkan, memulihkan, dan mengubahkan setiap jemaat-Mu yang mendengar di tempat ini. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita kembali dapat beribadah. Kita sudah memasuki minggu Advent ya, kalau orang bilang. Minggu-minggu di mana kita akan memperingati peristiwa kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau belajar pagi hari ini dari sebuah peristiwa sebelum Yesus itu disalibkan, yaitu ketika Dia sedang berada di taman Getsemani. Mari kita buka kita sama-sama yang terambil di dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-22. Kita akan membaca firman Tuhan ini dari ayat ke-39 sampai dengan ayat ke-46. Lukas pasal ke-22 ayat 39 sampai dengan ayat 46 di taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan semangat bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah tetap kuat menghadapi tantangan kehidupan. Tetap kuat menghadapi tantangan kehidupan. Peristiwa yang baru saja kita baca merupakan peristiwa pada saat itu ketika Tuhan Yesus sebagai manusia biasa, Dia menyadari bahwa Dia akan disalibkan. Dia menyadari Dia akan menuju kepada kematian, membuktikan bahwa Dia juga memiliki ketakutan di dalam dirinya. Ada tantangan yang berat yang sedang Dia hadapi, ada penderitaan, ada sengsara yang akan Dia hadapi, sampai Dia harus berkorban di atas kayu salib. Sehingga Dia berdoa, Dia naik ke atas bukit Getsemani. Pada saat malam-malam hari Dia berdoa di sana, dan Dia menyerahkan setiap pergumulannya kepada Bapa di surga. Dan pada saat ini kita mau belajar bahwa di dalam setiap pergumulannya, di situ Yesus tetap memiliki kekuatan. Yesus tetap memiliki semangat. Yesus tetap memiliki keteguhan hati. Dia harus melewati fase demi fase. Dia harus melewati penderitaan. Dia harus melewati pengorbanan. Dia disiksa, disalibkan, sampai akhirnya Dia mengalami fase, Dia mengalami kematian. Dia tahu
saudara, kita mau belajar bagaimana kita, saudara dan saya tetap kuat. Meskipun akhir-akhir ini banyak penderitaan terjadi dalam hidupmu. Meskipun akhir-akhir ini banyak masalah yang semakin bertambah banyak terjadi dalam hidup saudara. Di hari Jumat Agung, di hari Paskah, di minggu Paskah ini, di hari kebangkitan Yesus, ini adalah waktunya bagi saudara dan saya untuk mengalami kembali kebangkitan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita harus mengalami Yesus dalam hidup kita, saudara. Jangan kita menjadi orang Kristen, jangan kita setiap minggu ke gereja, jangan setiap minggu kita melayani Tuhan, tapi kita tidak mengalami Yesus dalam hidupmu saat ini. Kita tidak mengalami adanya kehadiran Yesus di dalam hidup saudara saat ini. Sehingga setiap pelayanan, setiap ibadahmu, setiap pembacaan firman-Mu itu semuanya sirna, sia-sia, karena tidak ada Yesus dalam hidup saudara. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita tetap kuat menghadapi setiap tantangan kehidupan. Amin. Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, jangan pernah menyerah. Yesus sudah tahu ketika dia berada di Taman Getsemane, dia sudah tahu bahwa dia akan mati disalibkan. Itu sebabnya dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, Bapa, jikalau Engkau mau, janganlah ambil cawan ini daripada. Yesus tahu, dia mengerti karena dia Tuhan, dia akan mengalami peristiwa penyaliban. Dan dia berkata, Bapa, kalau bisa saya tidak mengalami hal ini. Dia tahu, saudara. Ya, dia mengerti dan memahami. Tetapi dia kemudian menyadari bahwa dia tidak akan bisa menghindari apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dia harus menghadapi, dia harus melakukan peristiwa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dan ketika dia berkata kepada itu, kemudian Yesus kembali menguatkan dirinya dan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dia tahu, Yesus tahu dia akan disalibkan. Apakah dia pergi? Dia bisa saja pergi. Apakah dia melarikan diri? Bisa saja dia melarikan diri. Dia menghindar, dia pergi ke daerah lain, bisa saja. Tetapi Yesus tidak menyerah. Dia melewati, dia tetap teguh menghadapi dan meminta kekuatan dari Tuhan yang memberikan dia semangat yang kuat. Dia tidak menyerah. Yesus tahu kesusahan yang dihadapi, tetapi dia lewati itu, dia jalani itu, dia lalui. Saudara, kesusahan yang kita hadapi itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menjalaninya. Masalah yang kita hadapi saat ini itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak menyelesaikannya saat ini. Harus kita hadapi itu, harus kita lalui, kemudian kita melewati masalah itu. Dan untuk menghadapi masalah kita, kita tidak boleh menyerah. Dan di hari Paskah ini, di minggu Paskah ini, kita membutuhkan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah menghadapi hidup saudara saat ini. Tetap andalkan Tuhan. Tetap berserah, menyerahkan diri, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Hari Jumat yang lalu di sekolah kami setiap Jumat itu ada ibadah rohris setelah belajar. Ada tim yang datang melayani di sana dan saya sangat terkejut, ternyata di antara tim itu ada 2 murid anak yang pernah ada 2 anak murid dan itu berasal dari sekolah saya, Pak. Dan mereka kenal saya. Mereka sangat terkejut, oh Bapak di sini ya? Iya, saya sekarang kepala sekolah di sekolah ini.
Dan ternyata kedua anak murid saya dia memberikan kesaksian hidup. Yang pertama dia kesaksian bahwa dia terlahir sebagai anak autis. Terlahir sebagai anak autis. Kemudian pada saat kelas 4 SD dia sembuh total. Ketika dia sembuh, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan sejak SMP dia sudah melayani Tuhan. Dia melayani dalam musik. Dan itu sangat bagus main musiknya. Dan yang kedua, yang perempuan, yang tadi itu laki-laki. Yang kedua yang perempuan, dia anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Berkali-kali orang tuanya ini ingin menggugurkan dia. Ya, ingin sekali menggugurkan dia, ditolak oleh orang tuanya. Kemudian akhirnya ya tidak jadi digugurkan, anak ini lahir dan berkali-kali anak ini ingin dijual oleh orang tuanya. Pertama sudah ingin digugurkan, kedua ingin dijual. Kemudian anak ini sangat memiliki kepahitan sama orang tuanya. Kenapa saya dijual? Kenapa saya ingin digugurkan? Tetapi suatu ketika dia mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan pada saat itu dia mengampuni kedua orang tuanya yang sempat ingin menggugurkan dia, yang sempat ingin menjual anak ini. Dia dipulihkan, dia dijamah oleh Tuhan, dan dia diubahkan, dan dia mengampuni orang tuanya, dan dia sekarang mengasihi orang tuanya. Dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya total sesungguhnya untuk melayani Tuhan. Saya kaget, kamu kemarin di sekolah nggak seperti ini Bapak lihat. Iya Pak, kan kami kan sekolah Katolik di sana. Iya Pak, di sekolah kita terbakar. Iya, bagus. Pertahankan. Nanti kemungkinan hari Jumat akan ketemu lagi dengan saya di VRC karena dia juga masuk ke sana. Saudara, jangan pernah menyerah dalam menjalani hidup kita saat ini. Yang namanya kehidupan pasti punya masalah. Ada tantangan, ada pergumulan, ada persoalan. Tidak ada hidup yang tenang-tenang saja, tidak ada hidup yang santai-santai saja, tidak ada hidup yang wah pokoknya hidupnya happy-happy terus, nggak ada. Pasti ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan, ada penderitaan. Masalahnya apakah kita tetap harus bertahan atau menyerah dengan keadaan. Tetapi hari ini firman Tuhan menguatkan kita jangan menyerah dengan keadaan. Teruslah berjuang dalam hidupmu dan berserah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, menghadapi pergumulan harus dengan doa. Pada saat Yesus ingin naik ke Taman Getsemani, dia naik ke atas. Dia berkata kepada murid-muridnya, hai para murid-muridku, engkau berada di sini dan engkau berdoalah di tempat ini. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah kalian supaya kalian tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ketika Yesus berkata kepada muridnya, kemudian Yesus pergi menyendiri ke tempat lain dan dia mulai berdoa. Dia berlutut, dia menyerahkan setiap pergumulan yang dia miliki saat itu dengan berdoa kepada Bapa. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan berdoa artinya kita menggantungkan setiap harapan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa artinya kita meminta kekuatan yang menopang kita, yang itu berasal dari Tuhan karena kita memiliki kelemahan saat ini. Kalau saudara tahu saudara sedang lemah, saudara butuh kekuatan. Jangan sudah lemah, orang sudah lemah, sudah banyak masalah, udah gitu sombong lagi. Nah, biasanya orang-orang yang sombong itu seperti itu. Sudah miskin, susah, ya kan? Keras kepala, tinggi hati, wah banyak campur aduk. Ya. Dengan berdoa artinya saudara menyerahkan setiap
pergumulanmu saat ini. Dan saudara tahu, saat ini tidak ada yang bisa menolong hidupmu selain Tuhan. Dengan berdoa saudara menyadari kelemahanmu. Kalau masalah ini tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan sendiri. Hanya butuh kekuatan dari Tuhan yang bisa menolong hidup saudara. Yesus saja sekalipun dia berlutut, dia berdoa, bahkan dia mencucurkan air mata seperti darah yang mengalir. Dia berdoa kepada Tuhan. Apakah saudara sudah pernah berdoa sampai mencucurkan air mata? Apakah saudara sudah pernah berdoa dari kedalaman hatimu, engkau menyerahkan semua pergumulanmu kepada Tuhan, betul-betul menyerahkan diri, merendahkan diri kepada Tuhan? Doa adalah kekuatan. Doa adalah pengharapan. Doa adalah iman kepada Yesus. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah tingkatkan lagi doa saudara. Kita bersyukur saudara, gereja kita nanti awal bulan April sudah akan ditabiskan oleh BPD Jakarta. Jadi sudah sah. Ya, kita berdoa semoga Tuhan memperlancar semuanya. Nanti saya akan beritahu jadwalnya kapan. Di saudara dan undang kita semua hadir ke kantor BPD di Grogol di Latungan. Ya. Puji Tuhan, semua berkas sudah masuk, sudah diterima dengan baik. Tinggal berkasnya Bapak Pendeta Ishak yang akan menyusul ya. Pasti. Kalau bisa sih tanggalnya sama. Ya, biar bisa patungannya sama-sama. Oke. Itu berkat doa dari kita semua. Pengurusan gereja kita sudah 6 bulan kita berjalan, dan akhirnya semua berkas sudah diterima. Dan kemarin sudah dihubungi oleh BPD kapan kira-kira. Saya bilang awal April saja, setelah Paskah, karena ada banyak kegiatan dalam Paskah dan Jumat Agung ini. Ini berkat Tuhan. Setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu nggak sia-sia. Tidak ada doa itu yang sia-sia, karena saudara naikkan doa saudara kepada yang berkuasa di dunia ini. Kepada penguasa dunia ini, saudara naikkan doamu. Kenapa itu tidak sia-sia? Karena penguasa inilah yang tahu dia akan memberikan bantuan atau pertolongan apa kepada saudara. Karena dia berkuasa. Yang namanya penguasa, dia bisa melakukan apapun. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan, dia punya kekuatan. Kalau saudara naikkan doamu kepada penguasa dunia ini dan penguasa hidupmu, dia tahu apa yang akan diberikan kepada hidup saudara. Dia tahu apa yang pas, apa yang layak diberikan ke dalam hidupmu. Amin. Yang terakhir dan yang ketiga adalah serahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Ketika Yesus berdoa, dia punya kehendak sendiri. Kehendak dia adalah agar peristiwa penyaliban itu tidak terjadi di dalam hidup dia. Tetapi saudara, Yesus pada saat itu dia tahu bahwa ini bukan kehendak dia, tetapi ini adalah kehendak hak dari Allah Bapa itu sendiri. Dan ketika itu dia berkata kepada Bapa, biarlah kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Dia punya kehendak sendiri, tetapi dia menyampingkan kehendaknya. Dia menundukkan diri pada kehendak Bapa yang lebih sempurna daripada kehendak dia sendiri. Ya, dengan kita menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan,
maka itu akan membentuk kepribadian kita semakin tangguh, semakin ulet, dan semakin kuat di hadapan Tuhan. Karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya tidak lagi kekuatanmu yang diandalkan. Sekarang kita andalkan kekuatan dari Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, yang namanya melayani Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan, maka gereja ini mungkin 1 bulan saja udah tutup. Karena jemaatnya nggak banyak, dan kita harus bayar sewa tiap bulan. Kalau bukan karena kekuatan dan kehendak dari Tuhan, ini tidak akan terus berjalan gereja. Kalau bukan kehendak dari Tuhan, saudara tidak bisa melayani saat ini. Kalau bukan kehendak dari Tuhan, saudara tidak bisa hidup merasakan sukacita, tapi masalah banyak, tapi tetap sukacita. Tetap terus melayani Tuhan meskipun banyak kesulitan yang saudara hadapi saat ini. Meskipun banyak tantangan yang terjadi dalam hidupmu, tapi saudara tetap melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kalau bukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu, itu tidak bisa terjadi. Kenapa kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Karena kita percaya di dalam Tuhan pasti ada jawab. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Asalkan Yesus hadir dalam hidup saudara. Asalkan Yesus masuk ke dalam hidupmu, maka akan terjadi pemulihan demi pemulihan. Akan terjadi lawatan demi lawatan. Perubahan terjadi dalam hidupmu, dan berkat Tuhan pun mengalir dalam hidup saudara. Amin. Hari ini kita mau belajar melalui peristiwa di Taman Getsemani. Semakin lagi kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Meskipun banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi hidup kita semakin lagi dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari kita baca. Kita naikkan pujian Engkau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, Kau pandang berkeruan, Kau pandang berkedap lupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Kau berkasa seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku, Kau Bapa yang mengajariku melewati badai angin, melewati badai angin biru. Kau yang buatku terbang, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali. Mengatasi segala pencobaan, Kau Bapa-Ku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata, dan Kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh dapat menjadi kembali.
kasih. Bapa yang mengasihi, Kau pandang bentuk dan rupa, Kau pandang bentuk dan rupa, Kau mengasihiku, Kau mengasihi diriku dengan sepenuh hati. Pernah sama seperti dunia ini, Engkau Bapa yang mengajari, Bapa yang mengajari melewati badai waktu, melewati badai biru, yang buat terbang bagaikan sama Tuhan, ku terbang bagaikan matahari. Makasih segala pencobaan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di minggu Paskah ini Tuhan merindukan supaya kita semakin lagi menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Meskipun banyak pergumulan, meskipun banyak masalah yang kau hadapi saat ini, tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada kehendak Tuhan. Tetap tingkatkan doamu dan berserulah kepada Tuhan. Karena Yesus saja menyerahkan diri kepada Bapa. Apalagi kita hanya manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan yang dapat Tuhan. Hari ini Tuhan rindu supaya hidupmu semakin dipulihkan oleh Dia. Hari ini Tuhan rindu supaya kau lebih lagi mengasihi Dia, sehingga hari Paskah ini merupakan momentumnya terjadi pemulihan dalam hidup kita. Ada lawatan Tuhan yang terjadi sehingga kita memiliki kekuatan. Saudara yang hari ini rindu pulihkan oleh Tuhan, mari angkat tangan. Saudara yang hari ini rindu diberikan kekuatan dari Tuhan, mari angkat tangan. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang baik, Yesus semua akan berdiri di bahasa depan air mata. Kau tidak pernah meninggalkan Dia. Dia mengabdi dan menjadi seruan hatimu, asalkan kau berserah dan menyerahkan segala kepada Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang baik kepada kita. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mengasihi
karena keinginan kami sendiri, bukan karena kepentingan dari diri kami sendiri. Kami mau merontokkan keegoisan kami. Kami mau meluluhkan segala keangkuhan kami. Ya, hari ini kami mau menyerahkan ke dalam tangan. Ya, mau merendahkan diri, berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan, di bawah kaki Yesus, membawa setiap pergumulan dan tantangan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri, karena kami butuh, kami perlu Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Itu sebabnya Tuhan, di minggu Paskah ini, di hari Jumat Agung ini, biarlah melalui kematian Yesus semakin membuat kami mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Terima kasih buat lawatan dan jamaah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Saudara. Amin. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik pada pagi hari ini. Saudara Angel bisa membuat kita di dalam doa bersama. Kita berdoa. Yang menjawab firman Tuhan pada saat pagi hari ini, kami kumpul untuk hari ini untuk memuliakan dasar ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik padamu, memberkati setiap orang-orang yang Amin. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan pujian sungguh ku bangga Bapa. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya ada pengumuman untuk ibadah selanjutnya. Jumat Agung digabung. Jumat Agung, ya, hari Jumat Agung kita gabung dengan pusat yaitu Yayasan Natala Kedoya bersama-sama merayakan Jumat Agung di Ancol. Hari Minggunya kembali kita di tempat ini Bapak Ibu Saudara untuk kita merasakan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara menyaksikan live streaming, boleh mengikuti Facebook kita. Di situ ada alamat lengkapnya dan Bapak Ibu Saudara boleh datang bersama-sama beribadah ke tempat ini. Haleluya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sedang jemaat saya untuk bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
sudah ada di tempat ini. Ketika mereka sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan. Amin. Mereka yang menghadapi setiap pergumulan masalah kehidupan, Tuhan yang tolong mereka. Mereka yang jauh darimu, Tuhan pulihkan tubakan hidup mereka, sehingga mereka semakin dekat kepada Tuhan. Berkati para hamba yang sudah melayani pagi hari ini, Tuhan yang semakin memperlengkapi mereka dengan segala karunia, bahkan talenta serta roh yang semakin menyala oleh Tuhan. Berkati dalam pelayanan dan setiap pekerjaan dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Maka saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Kiranya belas kasihan, karunia dan anugerah Tuhan turun dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkannya berkat, Tuhan mencurahkan berkat atas kehidupan kita. Tuhan yang memberkati dalam setiap keluarga dan pekerjaanmu. Tuhan berkati pendidikan, bahkan pelayanan diberkati Tuhan. Bahkan semakin dipakai menjadi terang dan berkat untuk banyak orang, menjadi kepala bukan menjadi ekor, semakin naik bukan semakin turun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Allah Anak Tuhan kita Yesus Kristus, serta persentuhan dari Allah Roh Kudus memberkati hidupmu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya kau berkati.